Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saya akan menjawab pertanyaan bagaimana Nabi melakukan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama adalah Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya. Seperti dalam hadis Bukhari Muslim, jika telah datang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah, dan membangunkan keluarganya untuk beribadah. Di sini menunjukkan betapa Nabi benar-benar sungguh-sungguh melakukan ibadah dalam 10 hari terakhir itu. Kemudian di sini Nabi juga membangunkan keluarganya. Diajak untuk beribadah, baik keluarganya itu yang sedang nifas atau haid, mereka tetap diajak untuk berdoa dan berzikir pada Allah. Kemudian menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah. Nabi selama 10 hari ini di dalam masjid tidak pernah keluar, sehingga karena rumahnya dekat, kalau ingin disisiri maka kepalanya yang dikeluarkan dan disisiri oleh istrinya Aisyah. Iktikaf di sini tempatnya di mana yang paling bagus? Maka tempatnya yang paling bagus adalah di masjid. Masjid ada 3 masjid yang sangat bagus untuk iktikaf. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram ini pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain. Yang kedua adalah Masjid Nabawi dengan 1.000 kali lipat dibandingkan dengan yang lain. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, 500 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain. Bagaimana dengan kita? Tentu kita akan sulit, tidak semuanya bisa datang ke 3 tempat itu. Maka kita sebaiknya melakukan di masjid jami atau masjid yang biasanya dipakai untuk sholat Jumat. Nah, di sini ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa musola juga bisa dinamakan masjid. Bisa untuk iktikaf kalau kesulitan datang ke masjid jami atau masjid yang besar yang bisa dipakai untuk sholat Jumat. Sedangkan rukunnya dari iktikaf adalah 1, niat. Niat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menetap di dalam masjid. Sedangkan apa yang dilakukan Rasulullah pada saat iktikaf di dalam masjid itu? Maka Rasulullah adalah memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah bacaan Al-Quran, dan memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak ibadah di waktu malam, lebih giat, mengajak orang, mengajak keluarganya lebih giat lagi. Sehingga Rasulullah itu dari hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata sesungguhnya Nabi Muhammad SAW beriktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Nah, contoh zikir-zikir yang sering dibaca oleh Rasulullah pada waktu iktikaf adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah zikir yang sering dibaca Rasulullah. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Karena itu maafkanlah aku. Kita perbanyak zikir seperti itu. Bisa zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bisa zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bisa juga zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bisa juga zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir-zikir itu gampang diucapkan, mudah diucapkan, tetapi pahala kebaikannya sangat-sangat banyak. Selain membaca Al-Quran dan zikir, kita juga memperbanyak sedekah. Baik di malam-malam itu diperbanyak atau memperbanyak sedekah. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 16. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan pada mereka. Jadi itu kira-kira amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan bersama keluarga untuk beriktikaf atau program iktikaf, baik iktikaf 10 hari penuh atau hanya hari-hari ganjil. Misalnya hanya tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Paling tidak kalau kita masih merasa sulit, maka kita lakukan malam 25 dan 27. Mudah-mudahan dengan ikhtiar dan usaha kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.